Nah, pernah kebayang nggak sih ada di posisi paling bawah dari rantai makanan yang benar-benar mematikan? Eksplorasi kali ini bukan sekedar cerita soal monster atau sihir ya. Kita bakal ngebedah habis-habisan perjalanan epik seorang Sung Jinwoo. Dari yang awalnya eksistensi paling lemah di dunia, sampai bermutasi jadi kekuatan kosmik yang gila, nggak bisa dihentikan sama sekali. Yuk, kita bongkar bareng-bareng blueprint brutal di balik proses pertumbuhan diri yang paling ekstrim ini. Dunia tidak akan menyesuaikan diri dengan kelemahan Anda. Kalimat ini dalam banget kan? Kita mulai dari realitas yang super gelap dan gak kenal ampun. Sebuah tatanan di mana rank atau peringkat kalian sejak lahir itu udah kayak vonis mati. Dan dunia di luar sana sama sekali nggak nyediain belas kasihan buat mereka yang rentan. Coba kalian rasakan keputusasaan di titik ini. Ini Sung Jinwoo, babak belur, berdarah, dan benar-benar hancur. Visual ini ngebawa beban trauma psikologis yang berat banget. Sebagai hunter rank E, yang ibaratnya simbol mutlak dari kata lemah, tiap kali dia melangkah ke dalam dungeon itu sama aja kayak main judi sama nyawa. Dan itu semua dia lakuin cuma demi melunasi biaya rumah sakit ibunya. Dia ini literally cuma mangsa di dalam sistem yang super kejam. Nah, disinilah konflik utamanya. Keterkurungan versus kebebasan tanpa batas. Hunter biasa nasibnya udah dikunci permanen di peringkat yang statis. Mau segigi apapun mereka latihan, ya potensinya udah digembok mati. Tapi Jinwoo nemuin cara buat ngehancurin langit-langit kaca ini. Dia berhasil lolos dari takdir yang terkunci menuju skala pertumbuhan yang gak ada batasnya sama sekali. Titik baliknya ini lahir dari darah dan pengorbanan gila di insiden Double Dungeon. Pas lagi diambang kematian, tunggu, dia bukannya mati, tapi justru dipilih. Tiba-tiba ada semacam antarmuka kayak game misterius yang nyala di depan matanya. Namanya The System. Ini tuh semacam program magis rahasia yang ngehack aturan alam semesta yang bikin Jinwoo jadi satu-satunya player dengan kekuatan absolut buat terus-terusan naik level. Oke, kita masuk ke bagian pertama, katalis dan perjuangan keras. Dari sini nih, momentumnya meledak. Jinwoo benar-benar jadiin resiko sebagai senjata utamanya. Mulai dari bertahan hidup dari ancaman fatal di Double Dungeon, terus nekat naklukin raid rank C sendirian cuma dalam hitungan minggu. Terus, dia juga nerjang masuk ke neraka raid rank S di Pulau Jeju, sampai akhirnya mewarisi kekuatan kosmik. Tiap rasa sakit yang dia lewatin diubah jadi data, dan tiap pertarungan hidup mati jadi bahan bakar buat dia melesat naik. Sekarang perhatiin deh kontras gila dari evolusi ini. Yang satu, bayangan masa lalu yang lemah, penuh ketakutan dan rapuh. Terus yang satunya lagi, wah, realitas baru yang lahir dari pertumpahan darah. Siluetnya jadi ramping, karismatik banget, dan mancarin estetika gelap dengan pendar neon biru dan ungu. Ingat ya, ini tuh bukan cuma soal angka di dalam sistem yang naik. Ini adalah penempahan ulang fisik, mental, dan jiwa secara total. Lanjut ke bagian kedua, evolusi dan sisi kemanusiaan. Tapi ya, pertumbuhan yang se-ekstrim ini pasti ada harganya. Dan harganya mahal banget. Sistem ini maksa Jinwoo masuk ke wilayah abu-abu. Adaptasi animenya ini brilian banget loh nangkep traumanya. Kayak gimana kagetnya Jinwoo pas dia dipaksa ngebunuh manusia lain setelah dikhianati sama partinya Hwang Dong-suk. Sesuatu yang di manhwanya mungkin kerasa lebih dingin. Belum lagi beban moral yang bikin nyesek. Waktu dia harus mengekstrak jiwa healer yang udah gugur, Min Byung-gu, cuma demi nyelamatin nyawa Cha Ha-in sebelum akhirnya ngelepasin jiwa itu balik ke kedamaian abadi. Berat banget kan? Sekarang kita masuk ke puncaknya di bagian ketiga. Kebangkitan sang Shadow Monarch. Nah, di titik ini narasinya benar-benar meledak jadi hype murni. Skalanya berubah drastis dari yang awalnya cuma perjuangan manusia biasa jadi perang kosmik purba antara para monark dan ruler. Di dalam ruang tahta yang senyap ini, Jinwoo mewarisi kekuatan purba dari Ashborn. Ini bukan kekuatan sembarangan, ini kekuatan ngeri yang di luar nalar manusia, di mana dia punya otoritas mutlak buat ngebangkitin dan merintah siapapun yang udah mati. Jadi, dia nggak perlu lagi tuh bertarung sendirian. Dari bayang-bayangnya, bangkitlah pasukan loyal yang jumlah dan kekuatannya naik secara eksponensial. Ada Ygritte, sang komandan merah darah yang super ikonik. Ada Tusk, sang meja raksasa. Sampai Beru, sang raja semut mutan pemicu mimpi buruk dari Pulau Jeju. Ini bukan sekedar kebangkitan biasa ya. Ini tuh benar-benar pasukan hidup, abadi, yang bisa terus naik level bareng sama rajanya. Kita tarik ke realita di bagian keempat. Blueprint dunia nyata untuk kemajuan ekstrim. Tarik napas dulu karena blueprint ini sebenarnya bukan fiksi doang loh. Coba deh, kita terjemahin konsep fantasi ini ke lingkungan kerja kalian yang penuh tekanan. Misalnya aja di medan perang industri makanan dan minuman. Dungeon harian kalian itu ya tekanan operasional dan jam-jam sibuk yang brutal. Terus monsternya apa? Monsternya itu pemborosan waktu, delay, atau masalah harian lainnya. Buat bisa survive, kalian butuh sistem level up lewat peningkatan skill yang konsisten dan ngebangun shadow army kalian sendiri, yaitu tim yang tak kenal lelah,
tangguh, terlatih, dan punya skala yang jelas. Realita pahit yang bisa kita ambil tuh begini, bakat alami pas kita baru ada di garis start itu nggak berarti apa-apa. Keunggulan sejati itu justru lahir dari disiplin brutal buat terus berkembang dan beradaptasi lebih cepat dari lingkungan sekitar kalian. Percaya deh, kalau sistem yang kalian jalanin sekarang nggak maksa tim kalian buat terus naik level, kalian tuh bukan lagi bertahan, tapi kalian lagi memelihara stagnasi. Ingat ya, bukan tentang siapa yang paling kuat di awal, tapi siapa yang berkembang paling cepat. Jinwoo nggak pernah nunggu dunia buat berbaik hati sama dia. Dia ngebangun singgasananya sendiri langsung dari dalam bayang-bayang. Nah, pertanyaan buat kalian hari ini, apakah kalian bakal ngebiarin rank kalian saat ini ngurung sisa hidup kalian? Atau mulai detik ini kalian milih buat bangkit dan terus naik level?